Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Syarif Ismullah, berasal dari kelas 11 IPA 1 SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Akan membacakan sebuah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah, yaitu perlawanan atau Perang Patimura. Perang Patimura adalah peristiwa sejarah yang terjadi di Maluku pada tahun 1817 Masehi. Peristiwa ini merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda yang ingin menguasai rempah-rempah di wilayah tersebut. Perang ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang dikenal sebagai Kapitan Patimura, bersama dengan beberapa pejuang lainnya. Perang ini berlangsung di berbagai tempat di Pulau di Maluku. Salah satunya yaitu di Pulau Saparua. Latar belakang dari Perang Patimura ini yaitu ketidakpuasan dan kesengsaraan rakyat Maluku akibat kebijakan-kebijakan Belanda yang merugikan mereka. Beberapa kebijakan tersebut yaitu yang pertama, pelayaran hongi dan hak ekstirpasi. Pelayaran hongi adalah sistem monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Belanda dengan cara menghancurkan tanaman rempah-rempah milik rakyat yang tidak ikut serta dalam monopoli tersebut. Hak ekstirpasi adalah hak Belanda yang memusnahkan tanaman rempah-rempah yang tidak termasuk dalam monopoli mereka, yaitu pala dan cengkeh. Yang kedua yaitu pengambil alihan kekuasaan Inggris oleh Belanda. Pada tahun 1814, Inggris menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda melalui Traktat London. Hal ini membuat rakyat Maluku harus beradaptasi kembali dengan kebijakan Belanda yang berbeda dengan Inggris. Yang ketiga yaitu pemberlakuan kerja wajib, pembayaran wajib, dan pajak yang tinggi oleh Belanda. Rakyat Maluku diwajibkan untuk bekerja tanpa upah untuk kepentingan administrasi dan militer Belanda. Mereka juga harus membayar pajak dengan mata uang baru yang dikeluarkan oleh Belanda. Selain itu, mereka juga harus menyerahkan hasil laut seperti ikan asin dan kopi kepada Belanda. Yang keempat, pemaksaan rakyat Maluku untuk menjadi prajurit perang. Belanda memanfaatkan rakyat Maluku sebagai pasukan perang untuk menghadapi musuh-musuh mereka di wilayah lain. Hal ini membuat rakyat Maluku merasa dieksploitasi dan tidak dihargai oleh Belanda. Kronologi perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dimulai pada bulan Mei 1817. Yang pertama yaitu pada tanggal 14 Mei, rakyat Maluku mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas rencana perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan tersebut, mereka memilih Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura sebagai pemimpin pergerakan. Pada tanggal 15 atau keesokan harinya, pasukan Patimura melakukan serangan pertama dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di Pelabuhan Porto di Pulau Saparua. Kemudian mereka menyerbu benteng Duurstede yang merupakan markas residen Vandenberg, ya, atau pejabat tinggi Belanda di Maluku. Pasukan Patimura berhasil merebut benteng tersebut dan menewaskan Vandenberg beserta keluarganya. Pada bulan Juni 1817, pasukan Patimura melanjutkan perlawanan mereka dengan menyerang benteng-benteng lain milik Belanda di Pulau Haruku. Mereka juga mendapat dukungan dari raja-raja setempat seperti Raja Hitu dan Raja Ternate. Pada bulan Juli 1817, Belanda mengirim bala bantuan dari Batavia atau Jakarta untuk menghadapi pasukan Patimura. Pasukan bala bantuan tersebut dipimpin oleh Mayor Bidges. Mereka berhasil merebut kembali benteng Duurstede dan menangkap beberapa pejuang Maluku. Pada bulan Agustus 1817, Belanda terus melakukan serangan balasan terhadap pasukan Patimura. Mereka berhasil menguasai kembali beberapa pulau dan benteng yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Patimura. Mereka juga melakukan pembantaian dan penangkapan terhadap rakyat Maluku yang diduga terlibat dalam perlawanan. Pada bulan September 1817, pasukan Patimura mengalami kekalahan besar di Pulau Nusa Laut. Mereka terkepung oleh pasukan Belanda dan banyak yang gugur dalam pertempuran. Salah satu pejuang yang tewas yaitu Christina Marta Tiahu, putri dari Kapitan Paulus Tiahu, yang merupakan salah satu tokoh perlawanan Maluku. Pada bulan Desember, pasukan Patimura terus berjuang meskipun dalam keadaan tersesak. Mereka bersembunyi di hutan-hutan dan di gunung-gunung Pulau Saparua.
Namun akhirnya mereka berhasil dilacak dan ditangkap oleh pasukan Belanda. Kapitan Patimura sendiri ditangkap pada tanggal 6 Desember 1817 di desa Aboru. Dan pada tanggal 16 Desember 1817, Kapitan Patimura diadili oleh pengadilan militer Belanda di Benteng Victoria di Ambon. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Hukuman tersebut dilaksanakan pada 16 Desember 1817 di depan umum. Dampak Perang Patimura sangat signifikan bagi sejarah Indonesia, khususnya Maluku. Beberapa dampak tersebut yaitu Perang Patimura menunjukkan semangat juang dan patriotisme rakyat Maluku yang tidak mau tunduk kepada penjajah Belanda. Peristiwa ini menjadi salah satu inspirasi bagi pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua, Perang Patimura mengakibatkan kerugian besar bagi Belanda, baik dari segi materi maupun moral. Belanda harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mengirim bala bantuan dan membangun kembali benteng-benteng yang hancur. Belanda juga harus menghadapi kritik dan protes dari masyarakat internasional atas kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan terhadap rakyat Maluku. Yang ketiga, Perang Patimura meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang berharga bagi Maluku dan Indonesia. Beberapa warisan tersebut antara lain adalah lagu-lagu perjuangan, monumen-monumen, nama-nama jalan, dan pahlawan-pahlawan nasional yang diabadikan dalam ingatan bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.